Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka Injil Markus. Injil Markus, pasal yang kelima, kita membaca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebetulnya seluruh cerita ini dari ayat yang pertama ya, tapi kita terlalu panjang kalau kita baca semua, jadi kita membaca bagian akhir saja. Saya percaya ini bukan cerita yang asing untuk saudara dan saya. Markus pasal 5, kita membaca 14 sampai dengan ayat 20, saya akan membacakan. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan pada malam hari ini. Tuhan, menolong kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Engkau boleh menghantar istirahat kami dengan perenungan firman Tuhan yang boleh kami taati seumur hidup kami. Berilah kepada kami semua, berilah kepada hamba-Mu anugerah Tuhan, sehingga apa yang kami renungkan tidak sia-sia, tapi Roh-Mu yang kudus boleh bekerja, menggunakannya untuk menjadi berkat, mempertumbuhkan kami menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam Kristus. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, saudara, sekali lagi saya assume ini, saudara ini ya, saudara sudah tahu cerita secara keseluruhan ya, karena ini bukan cerita yang asing untuk kita. Gitu. Karena keterbatasan waktu, ini renungan malam, saya pikir saya mau highlight mulai dari ayat 14 saja di situ ya. Ayat 14, bukan 14 saja, tapi mulai dari ayat 14 sampai ayat terakhir dari perikop ini saja. Nah, sudah kita melihat di dalam bagian ini ya, waktu saudara membaca di dalam ayat yang ke-15 ya. Di situ ditulis bahwa orang yang tadinya kerasukan ya, terus kemudian Yesus menyembuhkan dia ini ya, mengusir legion setan daripadanya. Di sini dikatakan dia duduk sudah berpakaian dan sudah waras ya. Inilah yang dilakukan Yesus Kristus di dalam kehidupan manusia ya. Dia bukan menghancurkan, tapi dia menciptakan kembali. Ada penafsir mengatakan ini waktu di sini dikatakan dia duduk, ya, dia sudah berpakaian dan sudah waras. Ya. Ini menunjukkan satu picture, satu gambaran discipleship, pemuritan dan keselamatan yang sudah dianugerahkan di dalam kehidupan orang ini. Dan ini sangat-sangat apa ya, saya dekat paralel dengan masih di dalam Markus juga, di dalam perikop 4 ya, kalau saudara membaca just satu perikop sebelumnya di situ ya, yaitu ayat 35 sampai 41, cerita tentang angin ribut ya, tentang badai yang diredakan.
Saudara melihat ada banyak kemiripan dan perikop ini gitu. Sama-sama setelah Yesus melakukan pekerjaannya, ya. Sama-sama setelah Yesus melakukan karyanya, cerita ini diakhiri dengan respons ketakutan, respons ketakutan. Nah, ini menarik ya, ya. Ini ketakutan yang apa gitu? Ini ketakutan orang itu melihat Yesus jadi takut ya. Kalau saudara membaca di dalam cerita angin ribut itu ayat 41 ya. Dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya ya. Takut ya, lebih takut daripada danau yang bergejolak itu ya, daripada angin ribut. Nah, di sini juga kayaknya ada kemiripan ya, kemiripan orang-orang banyak ini, terus kemudian mereka itu juga menjadi takut ya, itu dicatat di dalam ayat ke-15. Maka takutlah mereka. Nah, ini sesuatu yang aneh ya, Saudara. Mereka takut kepada Yesus lebih takut daripada ya orang yang kerasukan itu. Kayaknya orang yang kerasukan yang untuk saudara dan saya mungkin menakutkan ya. Tapi mereka kayaknya sudah sehari-hari melihat pemandangan ini, jadi mulai menjadi normal, mulai menjadi biasa. Apa yang seharusnya menakutkan bagi mereka tidak lagi menakutkan. Tapi ada perubahan yang dihadirkan oleh Tuhan ya di dalam ini apa ya, kehidupan mereka, boleh dikatakan seperti itu ya. Mereka malah menjadi takut ya, takut karena ini sesuatu yang nggak biasanya gitu. Ada sesuatu yang aneh saya di sini gitu. Orang yang dirasuk setan sekali lagi ya seharusnya menakutkan, jadi nggak terlalu menakutkan dibanding dengan perubahan yang dihadirkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka, atau at least di dalam kampung mereka. Saya nggak mau disalah mengerti karena pakai istilah kehidupan, karena saudara nanti bisa bilang mana kehidupan mereka nggak berubah. Bukan kehidupan dalam pengertian itu ya, tapi di sekeliling mereka, katakanlah gitu ya. Ini kan di dalam konteks mereka gitu. Pengusiran setan ini kan terjadi dalam konteks mereka gitu. Tapi mereka menjadi takut ya, mereka menjadi takut. Takut apa sih? Ya macam-macam sih, mungkin takut takut rugi gitu ya. Takut kita sudah biasa dengan status quo ini. Kita sudah biasa dengan kenyamanan yang kayak gini. Ini sudah established. Ngapain sih ada perubahan-perubahan lagi gitu ya? Apalagi perubahannya bukan cuma orang ini jadi waras, tapi masalahnya adalah babi-babi kita ini juga mati sekarang gitu ya. Ini perubahan yang kita nggak siap untuk menanggungnya. Nah, saudara, waktu Tuhan itu bekerja ya, waktu Allah itu bekerja, menyatakan pekerjaannya di dalam pribadi Yesus Kristus. Ini sedih sekali ya, saya mengatakan kalimat ini, saya ambil dari komentar ya. Most people ask him to live. Sekali lagi ya, saya, waktu Allah itu menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Anak, sebagian besar daripada manusia itu menyuruh dia pergi. Persis seperti di dalam cerita ini. Dan ini mengkhawatirkan ya, saya gambaran seperti ini. Kita sudah kadung kebiasa dengan status quo, dan kita pikir kehidupan status quo ini adalah perkenanan Tuhan. Ya sudah, ada orang yang dirasuk setan. Kan bukan saya yang ini ya, yang masukkan setan ke sana. Kan dia nggak tahu lah kenapa dia bisa ada setan di sana. Itu kan persoalannya dia. Yang penting ya saya berdagang, dan saya untung, dan babi-babi ini, dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada pekerjaan Allah datang di situ. Pekerjaan Tuhan ya dinyatakan di kampung ini. Tapi yang terjadi adalah most people, kebanyakan orang akan menyuruh Yesus pergi ya. Mereka sudah terbiasa dengan keadaan yang selama ini sudah bisa ditoleransi. Again, yang seharusnya itu menakutkan, yang seharusnya itu sesuatu yang mengerikan, ya sesuatu yang abnormal, ya ada orang dirasuk setan seperti ini. Tapi buat mereka menjadi normal. Kejahatan itu bisa menjadi normal, saya. Keadaan kehidupan yang saling membenci, ya itu bisa menjadi normal. Keadaan yang suka membicarakan
kejelekan orang lain, ya, itu bisa menjadi normal. Kita bisa bilang, siapa sih di dalam dunia ini nggak membicarakan kejelekan orang lain, gitu misalnya. Semuanya bisa menjadi normal. Tetapi waktu Tuhan hadir, ya, Tuhan hadir itu mengubah yang kacau ini menjadi order, recreation, from chaos to order. Ironisnya, jadi dalam kehidupan manusia adalah bagi kita, itu bisa seperti kayak ini kehadiran pekerjaan Tuhan ini justru mengacaukan. Sekali lagi ya, sebetulnya waktu Tuhan bekerja, ini ada sesuatu yang kacau, yang dirapikan, yang dibereskan, ada recreation di sini sebetulnya sedang terjadi. Tapi yang dipersepsi oleh manusia berdosa adalah ini kekacauan. Kita nggak biasa dengan yang hal seperti ini gitu. Ini perombakan, ini revolusi, ini sesuatu yang terlalu adventurous. Kita mau yang sudah established. Kita mau yang sudah biasa, sudah bertahun-tahun terjadi seperti ini. Kita sudah bisa menoleransi orang yang kerasukan ini. Ya sudahlah, memang nggak enak sih ada orang ini, tapi ya sudahlah, kita juga sudah biasa juga. Nggak apa-apa juga. Gitu. Biarkan saja dia ada di situ. Asal ya kita dagangannya laris terus gitu misalnya, saya mendapatkan untung ya. Saya mendapatkan kenyamanan pribadi ya, hidup ini ada fasilitas yang terus bisa dinikmati, mengalir dan sebagainya. Nah, ada abnormalitas ini pelan-pelan juga bisa jadi normal, nggak apa-apa juga sih gitu ya. Sampai bagian siapa sih di dalam dunia ini yang nggak ada persoalan? Kita bisa cari alasan-alasan yang akhirnya membenarkan status quo itu. Dan sekali lagi waktu Tuhan datang, ya Tuhan hadir, itu dia kelihatan seperti kayak dari perspektif manusia yang berdosa, seperti kayak mengobrak-abrik. Ya. Lihat saja waktu Yesus masuk ke ini ya, tempel gitu ya, bait Allah. Apa yang dia lakukan? Menjungkir balikan meja-meja itu kan bikin porak-poranda kan ya. Banyak orang nggak siap seperti orang-orang di dalam ini di kampung Gerasa ini ya, orang nggak siap dengan pekerjaan Tuhan karena ya buat mereka Tuhan itu merubah apa yang sudah tertata dengan baik yang ditata oleh manusia berdosa. Sekali lagi ya, tadi kita mengatakan ada counterpart ya di dalam cerita ini dengan cerita sebelumnya gitu. Cerita sebelumnya kan Tuhan menenangkan badai gitu ya. Ini ada great calm gitu ya di dalam badai itu tadi, di badai menjadi tenang gitu. Nah, di sini Saudara melihat cerita ya, ini orang yang dirasuk oleh setan yang juga ditenangkan ya. Ada badai ya, tanda kutip di dalam kehidupannya sekarang juga ditenangkan ya, oleh Yesus Kristus. Ini mengingatkan kita dengan cerita penciptaan, cerita penciptaan sekali lagi tadi saya sudah singgung tentang istilah recreation ya. Ada kaitan dengan theology of creation, dengan teologi penciptaan ya. Kalau sudah baca di dalam Genesis pasal 1, saya juga barusan mengkhotbahkan ini ya, ayat-ayat ini di Minggu Yubilate ya, karena Yubilate, kalender Minggu Yubilate itu berkaitan dengan joy of creation atau joy of new creation. Jadi kita merenungkan kembali ya Genesis atau Kejadian pasal yang pertama ini ya. Nah, di situ sudah membaca roh ya, roh Allah itu melayang-layang ya, itu melayang-layang. Lalu terus kemudian yang ada di situ adalah keadaan bumi yang without form and void ya, tohu wabohu ya. Di dalam keadaan yang tidak berbentuk dan kosong dan gelap gulita ya, itu ada di samudra raya ya, depths, the deep ya, darkness ya. Nah, Saudara melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus ya, waktu Yesus Kristus datang ya, menyatakan pekerjaan Bapaknya ya, dia juga menghadirkan creation ini ya, recreation ya, dan itu menghancurkan kuasa chaos, chaotic power gitu ya. Itu yang sedang diperangi di sini. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Kehidupan kita ini chaotic gitu. Cuma yang menjadi ironinya, menjadi persoalannya adalah ya seringkali kita sudah terbiasa dengan chaos itu ya. Kita terbiasa dengan keadaan yang kacau balau ya. Kita terbiasa dengan keadaan spiritual lethargy itu misalnya.
Kita terbiasa dengan keadaan suam-suam kuku, ya. Kita terbiasa dengan kehidupan yang like and dislike. Buat kita, ya itu normal seluruh dunia kayak gini. Sudah bersyukur saya nggak pernah bunuh orang lain, gitu misalnya. Saya nggak pernah nampar mukanya orang lain, gitu. Meskipun istri saya diomongin atau apa gitu ya. Saya nggak seperti si bintang film itu yang main tampar dan sebagainya. Saya kan nggak seperti itu. Saya lumayan lah sebenarnya gitu ya. Tapi kita nggak sadar bahwa di dalam kehidupan kita itu sebetulnya juga ada chaos gitu. Dan waktu Tuhan hadir ya di dalam kehidupan kita, itu dia pasti membereskan seperti ini. Ada pengalaman baru ya. Recreation itu bukan tanpa perubahan. Recreation itu bukan stempel dari Tuhan. Oh jadi hidupmu sudah begitu ya. Oh udah oke. Saya stempel ya, saya legalisasi gitu. Oh bukan, pasti bukan itu. Ada banyak orang waktu dia mengikut Tuhan ya, dia berdoa supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tapi dia sendiri sebetulnya nggak siap sih. Yang dia mau itu sebetulnya adalah Tuhan tuh melegalisasi ya apa yang sudah established di dalam kehidupannya. Ya Tuhan kasih stempel saja gitu. Tuhan tinggal tanda tangan ya. Tapi sudah ditulis semuanya gitu. Persyaratannya, kontraknya semua sudah ditulis oleh kita. Tuhan nggak usah repot-repot, tinggal tanda tangan saja. Setuju saja langsung. Itu yang manusia seringkali mau sih. Tapi kalau sudah membaca di dalam cerita ini Tuhan bukan itu ya, bukan gitu. Itu Tuhan proyeksi saudara dan saya kali. Tuhan proyeksinya manusia berdosa gitu. Tapi Tuhan yang asli itu bukan seperti itu. Nah, lalu kita membaca di dalam ayat 18 sampai ini ya 20. Ini menarik ya, kan kita pernah mempelajari di dalam basic theological profile dari Injil Markus, itu salah satunya kan ini ya, ada Messianic secrecy theory ya, dan itu cukup terkenal sepertinya di dalam Injil Markus, yaitu Yesus ya waktu dia menyembuhkan, waktu dia mengadakan mujizat, waktu dia mengusir setan, seringkali Yesus mengatakan supaya tidak menyebarluaskan siapa dia. Nah ini Rader itu salah satu ini scholars perjanjian lama waktu itu di dalam sedikit fase agak awal ya dari penyelidikan historical Jesus, dia mengatakan ya ini dia menyebut pakai istilah ini Messianic secrecy theory ya. Ini kayaknya cukup mendominasi di dalam penulisan Injil Markus, despite Rader ini adalah scholar yang sudah agak ini ya zaman lampau, tapi pandangan tentang Messianic secrecy theory ini masih diterima oleh banyak scholars perjanjian baru sampai sekarang gitu. Tapi di dalam bagian ini ya sudah mendapati loh kok nggak begitu ya, nggak kayak biasanya gitu. Yesus bukan saja menghalangi ya orang yang baru dibebaskan dari kuasa jahat ini ya untuk menyebarluaskan tentang dia, tapi malah maksudnya bukan saja tidak menghalangi, tapi malah dia mengatakan, Yesus mengatakan di ayat ke-19, pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Nah ini kan menarik ya, ini kok nggak cocok ya sama profil Markus secara general. Nah kalau sudah baca komentari bisa ada beberapa usulan gitu ya, bisa ada beberapa proposal. Misalnya dikatakan, oh ya ini kan di Gentile territory, ini kan teritorinya di teritori bukan teritori Yahudi gitu, ini kan di daerah Gentile, jadi ya nggak ada yang mengkhawatirkan lah dengan ini ya Messianic expectation. Toh di daerah Gentile nggak ada Messianic expectation. Tapi kalau di daerah Yahudi ya itu perlu dilarang. Mengapa? Karena di Yahudi ya, orang Yahudi di tanah Yudea di Israel ya, ini orang punya Messianic expectation. Mesti menunggu peristiwa salib ya. Karena kalau tidak nanti mereka salah mengerti Mesias. Kirain Mesias itu datang terutama tujuannya adalah untuk menyembuhkan gitu. Nanti bisa salah ngerti ya, maka mesti dihalangi. Tapi ini kan Gentile territory, makanya nggak dihalangi. Tapi kalau saudara membaca Injil Markus lebih jeli ya, lebih teliti, kayaknya alasan ini nggak terlalu kuat ya. Mengapa? Karena kalau saudara baca di dalam pasal yang ke-7 ya, nanti di dalam pasal ke-7 itu sudah bisa membaca di dalam perikop 31 sampai 37.
Di situ Yesus juga ini ya, ada command to silence lagi-lagi. Padahal ini daerahnya ya, penyembuhannya ini terjadi di Dekapolis. Ini juga daerah Gentile. Jadi argumentasi ini somehow gugur ya. Karena ini urusannya dengan Gentile territory. Mestinya nanti pasal 7 Yesus juga harusnya nggak menghalangi orang memperkenalkan dia, tapi Yesus tetap menghalangi. So alasannya ini bukan karena ini daerah Gentile, terus kemudian menjadi nggak apa-apa gitu ya untuk memperkenalkan, tapi kalau di Israel nggak boleh gitu ya. By the way, so ya ini Markus juga kita mesti tahu ya, Markus nggak mau memberikan gambaran apa ini ya, gambaran karikatur gitu ya, atau stereotip yang keliru seolah-olah ya, bahwa yang selalu menolak Yesus itu adalah the Jews gitu ya. Ini kalau di dunia modern statement seperti ini bisa bahaya sekali, dianggap antisemit lah dan sebagainya, lucu sekali sih memang ya. Tapi Markus enggak sih saya. Markus bukan mau menggambarkan tuh lihat setiap kali yang menolak selalu orang Yahudi lagi dan orang Yahudi lagi. Tetapi coba lihat orang-orang Gentile itu selalu terbuka, mereka lebih reseptif. Enggak saya, tidak. Karena kalau saudara baca di dalam Injil Markus ya, saudara akan mendapati respons di Dekapolis itu juga bisa adalah respons penolakan. So, yang menolak Yesus ini bukan hanya orang Yahudi, orang di Gentile teritori pun ya juga bisa menolak Yesus. Jadi ini bukan gambaran stereotip yang mau mengatakan yang selalu menerima adalah kayaknya orang Gentile, tapi umat sendiri ya apa itu bangsa pilihan selalu menolak gitu ya. Markus nggak mau apa ya, nggak mau membuat gambar yang seperti itu karena memang bukan itu sesuai gambarnya, realitanya bukan seperti itu. Jadi penolakan itu bisa terjadi baik di kalangan orang Israel maupun juga di tanah Gentile. Dua-duanya bisa terjadi penolakan. Nah, lalu kalau demikian kira-kira apa itu alasannya gitu? Kenapa saya Yesus di sini mengatakan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Nah, ada penafsir yang menafsir seperti ini, dan menurut saya ini tafsiran yang baik ya, tafsiran yang indah. Nah, saudara perhatikan di sini ya, Yesus itu somehow diusir dari daerah ini. Yesus diminta untuk meninggalkan daerah mereka ya. Ini penolakan sih, ini terus terang saja penolakan gitu ya. Tapi sudah melihat di sini ya, despite penolakan ini ya, Yesus tidak sakit hatinya. Yesus kemudian karena ditolak ya udah gitu ya, binasalah engkau ya seluruh kota ini, enggak, bukan itu, bukan gitu. Tapi Yesus masih menyisakan ya, ada anugerah Tuhan melalui siapa Melalui orang ini. Yesus ditolak, ya dia pergi gitu. Yesus ditolak bukan memangnya kalau gue mau di sini lu mau apa gitu ya, bukan sih, bukan. Yesus benar-benar pergi di situ ya. Yesus diminta untuk meninggalkan, ya Yesus meninggalkan gitu ya di dalam hal ini ya. Yesus nggak berdebat dengan mereka gitu. Yesus diminta meninggalkan, dia meninggalkan, tapi bukan berarti terus kemudian nggak ada lagi pekerjaan Tuhan di sana. Nah, saudara melihat di sini ya, ini menyatakan perseverance Tuhan ya. Ini menyatakan keluasan hati Tuhan. Ini menyatakan cinta kasih Tuhan yang begitu dalam ya, terhadap umat manusia ya. Dan di sini saya meskipun Yesus pergi ya, tapi orang inilah saya kalau sudah baca di dalam cerita ini, dialah ini ada ya ada komentar mengatakan ini first missionary preacher yang sent out ya. Ini adalah pengkhotbah misionaris pertama yang dicatat oleh Markus yang diutus oleh Yesus. Siapa? Ya ini. Orang yang tadinya dirasuk oleh setan dan yang disembuhkan ya, dipulihkan oleh Yesus Kristus. Dia sekarang diutus. Dia sendiri adalah bukan orang Yahudi ya. Jadi dia ini Gentile ya. Ada dari Gentile territory dan dia diutus untuk memberitakan Injil kepada Gentiles yang lain, Sekali lagi ya, Yesus sendiri ditolak ya, dia memang pergi ya, tapi cinta kasih Allah itu nggak berhenti sampai di sini gitu. Tapi masih ada kesabaran Tuhan ya. Masih ada belas kasihan Tuhan, bukan hanya bagi orang yang disembuhkan ini,
tapi juga bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang sudah menolak Kristus ini. Nah, ini seharusnya menjadi satu dorongan bagi saudara dan saya untuk mempunyai keluasan hati yang seperti Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh sekali lagi belajar dari cerita ini, dan kami sadar Tuhan di dalam kehidupan ini ketika Engkau hadir, ketika Engkau bekerja, mungkin itu melampaui dan tidak sesuai dengan kerapian-kerapian yang selama ini kami bangun. Mungkin dari perspektif kami terlihat seperti kayak Tuhan yang mengobrak-abrik kehidupan kami. Tapi biarlah itu terjadi karena bukan kami yang mendefinisikan apa itu rapi, apa itu kacau, tapi Engkau sendiri. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kami yang lemah ini untuk tidak menentang pekerjaan Tuhan, mempersilahkan Engkau hadir di dalam kehidupan kami dan bekerja dengan leluasa, tidak menolak Engkau. Dan tolong kami juga memiliki perseverance, kedalaman cinta, keluasan hati, seperti yang ada pada Engkau sendiri. Meskipun Engkau ditolak, tapi Engkau tetap berbelas kasihan kepada orang-orang yang masih perlu mendengarkan Injil-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kami hati yang seperti itu, sehingga kehidupan pelayanan kami ini tidak ditentukan, tidak diombang-ambingkan oleh penerimaan atau penolakan, tapi sungguh-sungguh digerakkan oleh cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Sampai berjumpa di dalam kesempatan yang akan datang. Kalau boleh saya sedikit mengumumkan, hari Senin nanti ya, Senin kita ini ya libur, jadi kita nggak ada renungan malam karena sudah hampir seharian ada ini Speak Roh Kudus yang ke-7 ya. Jadi kita nggak ada renungan malam, silakan saudara untuk mengikuti Speak ya, bisa ditayangkan mungkin ya beberapa brosur ditayangkan kembali. Tuhan memberkati kita semua.